Masa lalu seorang wanita jarang ditemukan langsung dari ucapannya, melainkan tersembunyi dalam gestur, reaksi, cara ia gemetar saat Anda diam terlalu lama, cara ia merasa tidak nyaman dengan jeda yang berkepanjangan, atau cara ia menghilang saat percakapan terlalu mendalam. Kebanyakan pria tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir bahwa dengan pertanyaan yang terus-menerus, percakapan yang panjang, atau penyelidikan tanpa henti, mereka akan menemukan apa yang tersembunyi di baliknya. Namun pria stoik tidak mempertanyakan. Ia tidak perlu mengisi ruang dengan kata-kata untuk memahami ceritanya. Ia hanya memperhatikan wanita itu menghidupkannya kembali di hadapannya. Setiap gestur, setiap keraguan, setiap badai emosi mengungkapkan lebih dari yang bisa diungkapkan bibirnya. Beginilah cara Anda mempelajari kebenarannya, tanpa mengajukan pertanyaan langsung. Anda pertama-tama mengamati apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia katakan. Saat Anda bertanya tentang masa lalu romantisnya, Anda telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada informasi, kepercayaannya pada kebisuan Anda. Pria stoik tidak memaksa, mereka menunggu. Dan mereka paham bahwa tak perlu bertanya apapun untuk memahami segalanya. Karena masa lalu seorang perempuan tak berdiam dalam ceritanya, melainkan dalam refleksi emosionalnya. Perhatikan ia tersentak jika kau meninggikan suaramu, meski sedikit. Perhatikan ia menegang jika kau menyebut kata-kata seperti pengkhianatan, kesetiaan, atau luka. Reaksi itu adalah gema dari ceritanya yang berbicara kepadamu tanpa perlu dijelaskan. Tubuhnya mengingat apa yang dibungkam mulutnya. Stoicisme mengajarkan hal itu. Biarkan orang-orang mengungkapkan diri mereka. Kau tak perlu memaksakan apapun, cukup hadir dan amati. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ia selalu terburu-buru menyenangkanmu? Itu bukan manis, itu bekas luka penolakan. Apakah ia menjadi dingin saat kau memberinya perhatian? Itu bukan misteri, itu ketakutan akan keterhubungan. Apakah ia terus-menerus bicara tentang kemandirian? Mungkin ia mempelajarinya setelah terlalu bergantung pada pria yang salah. Kebenaran tak diteriakkan, ia meresap ke dalam detail-detail, dari caranya meminta maaf berlebihan, dari caranya ia mundur saat kau memujinya, dari caranya tersenyum namun sekaligus menatap matamu untuk meminta persetujuan. Masa lalu ada di celah-celah itu. Kau hanya perlu diam cukup lama untuk mendengarnya. Kebanyakan pria hanya mendengar kata-kata. Kaum stoik mendengar apa yang tersembunyi di baliknya. Apa yang ia hindari untuk katakan adalah meneriakkan kebenaran kepadamu. Ingin tahu apakah ia terluka? Amati bagaimana reaksinya ketika kau tidak segera membalas pesannya. Analisis apa yang ia lakukan ketika kau mengambil ruang tanpa meminta maaf. Perhatikan bagaimana ia bersikap ketika ia tak bisa mengendalikan situasi. Seorang wanita yang masih menyimpan rasa sakitnya tidak perlu menceritakan kisahnya kepadamu. Ia membawanya setiap hari. Ketika kau memberinya ketenangan di tengah badai, reaksinya menulis seluruh buku untukmu tanpa perlu dipertanyakan lagi. Kau hanya perlu memperhatikan apa yang membuatnya cemas dan apa yang menenangkannya. Itu adalah pembelajaran yang kuat dan diam-diam yang tak perlu dipertanyakan lagi. Hal kedua, ia mengaku tanpa menyadarinya ketika ia pikir kau tidak mendengarkan. Bukan berarti ia menyembunyikan kisahnya. Ia telah belajar untuk menceritakannya dengan tenang. Dan jika Anda terlalu sibuk mengisi udara dengan kata-kata Anda sendiri, Anda akan melewatkan momen ketika dia melontarkan lelucon yang disamarkan sebagai komentar spontan. Karena perempuan tidak akan mengaku ketika Anda mendesak mereka. Mereka akan mengaku ketika Anda tidak menyela. Di tengah percakapan santai, di tengah anekdot tentang masa kecilnya, atau tepat setelah tertawa terbahak-bahak, ketika pertahanannya runtuh, dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak terlalu percaya pada orang lain lagi," atau "Kurasa aku harus belajar mengendalikan diri." Lalu dia akan tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Tapi begitulah, pola emosinya terungkap dalam satu kalimat yang diabaikan kebanyakan pria. Dia tidak sedang menguji Anda. Dia menyampaikan kebenarannya secara terselubung.
Kesalahan umum adalah terburu-buru menghiburnya, mengaitkan apa yang dia katakan dengan hidup Anda sendiri, mencoba memperbaikinya, atau mengajukan lebih banyak pertanyaan. Itu merusak momen tersebut. Karena dengan melakukan itu, Anda menegaskan kepadanya bahwa Anda tidak dapat mempertahankan kebenarannya tanpa mengubahnya menjadi masalah yang harus dipecahkan. Pria stoik, di sisi lain, tidak bereaksi berlebihan. Ia mungkin mengangguk, mendengarkan, membiarkan kata-kata mengalir dan berlama-lama. Ia mengerti bahwa keaslian muncul ketika wanita itu dilucuti, bukan ketika ia diinterogasi. Ia akan bercerita tentang pria yang menghilang, tetapi ia akan bercanda tentang betapa lazimnya ghosting. Ia akan menyebutkan bahwa ayahnya meninggalkan rumah ketika ibunya menangis, tetapi ia akan menutupinya dengan mengatakan ia tidak suka konflik. Ia tidak akan pernah berkata, "Aku ditelantarkan." Ia akan berkata, "Aku tidak suka bergantung." Dan di sanalah masa lalunya akan tersingkap di hadapanmu. Ia sendiri tidak akan menyadari bahwa ia telah membocorkannya karena terbongkar. Dan ketika terbongkar, itu nyata. Apa yang kau lakukan dengan kebenaran itu? Kau merahasiakannya. Kau menyimpannya tanpa menggunakannya sebagai senjata. Jangan pernah melemparkannya kembali padanya, jangan pernah memanipulasinya atau pernah mengutipnya untuk melawannya. Karena saat dia menyadari, kamu mengerti apa yang dia katakan tanpa perlu mengatakannya, daya tarikmu berlipat ganda. Bukan karena empati yang dangkal, tapi karena kamu mendengarkannya. Dan itu membuatnya merasa berpengalaman. Tanyakan padanya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ajakan untuk lebih terbuka. Dia akan mulai bercerita lebih banyak, bukan karena kamu menuntutnya, melainkan karena kamu telah mendapatkannya dengan ketenanganmu. Itulah perbedaan antara pria biasa dan pria stoik. Dia tidak mengejar cerita, dia membiarkannya keluar. Karena dia tahu bahwa ketika dia berhenti berpura-pura untuk mendapatkan perhatian, dia mulai mengungkapkan kebenarannya. Dan pada saat itu, kamu tidak hanya mengenal masa lalunya, kamu mendapatkan kepercayaannya. Ketiga, jika kamu ingin benar-benar mengenalnya, amatilah dia di tengah konflik. Kamu tidak akan pernah menemukan wanita sejati saat makan malam yang tenang, melainkan di sela-sela pesan, dalam reaksinya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ketika kemarahan atau frustrasi muncul. Karena dalam badai, bukan dalam ketenangan, masa lalunya terbangun. Siapapun berperilaku baik di air yang tenang. Ujian sesungguhnya datang saat air pasang. Apakah kamu ingin tahu apakah dia pernah ditinggalkan? Beri dirimu ruang, bukan berhari-hari, cukup beberapa jam. Perhatikan apakah dia kehilangan kendali, apakah dia menuduh, apakah dia menarik diri. Itu tidak berbicara kepadamu, melainkan kepada seseorang yang pernah menghilang sebelumnya. Apakah kamu ingin tahu apakah dia dimanipulasi? Perhatikan bagaimana dia menangani konfrontasi tersebut. Jika kamu menutup dengan kebenaran sederhana dan dia mengubahnya menjadi serangan, jika dia mencoba mengendalikan narasi atau membeku, dia tidak bereaksi kepadamu, melainkan terhadap gema seorang pria yang menggunakan kejujuran sebagai pisau. Pria itu telah tiada, tetapi bayangannya masih ada. Pria stoik memahami bahwa reaksi-reaksi ini bukanlah iseng, melainkan gema kenangan masa lalu. Sistem saraf mereka menyimpan apa yang telah dilupakan oleh kata-kata mereka. Itulah mengapa kamu tidak perlu bertanya apa yang terjadi pada mereka. Itu terlihat dalam setiap pembelaan, setiap permintaan maaf yang tergesa-gesa, atau setiap diam yang keras kepala, dalam cara mereka menghindari percakapan yang sulit atau mencoba mengambil kendali agar tidak terluka terlebih dahulu. Itu bukan karakter, itu perlindungan. Jika kamu bijaksana, kamu tidak akan membencinya. Kamu akan melihat bahwa konflik bukanlah ancaman, melainkan sebuah pintu. Anda bisa melihat semuanya di sana, bagaimana mereka berdebat, bagaimana mereka memaafkan, bagaimana mereka bereaksi ketika mereka kehilangan kendali. Itu menunjukkan apakah mereka telah belajar untuk melarikan diri atau terhubung, untuk menyalahkan atau merenung. Dan yang terpenting,
Itu menunjukkan kepada Anda bagaimana dia benar-benar memandang Anda, bukan versi idealnya, melainkan sosok pria yang kepadanya dia memproyeksikan ketakutannya. Wawasan itu tak ternilai. Orang biasa melawan atau melarikan diri. Orang yang stoik tetap tenang, mendengarkan di sela-sela tangisan, merasakan luka di balik kata-kata. Dia tidak mendengar, "Aku tidak membutuhkanmu," melainkan, "Tolong jangan tinggalkan aku dulu." Dan kemudian, ketika seluruh peta emosinya terbentang di hadapan Anda, tanpa Anda minta, selidiki, atau dorong, melainkan hanya dengan mengamati, selagi Anda tetap tenang, Anda tidak hanya memahami kisahnya, Anda juga mendapatkan rasa hormatnya. Karena saat dia menyadari bahwa Anda tidak takut akan kekacauannya, dia berhenti menyembunyikannya dan mulai memberi Anda bagian-bagian dirinya yang tidak diterima orang lain. Kau takkan pernah menemukan kebenarannya dalam apa yang ia ucapkan, melainkan dalam apa yang ia hindari, dalam keheningan di sela-sela pengakuan, dalam cara ia mengukur ketenanganmu untuk melihat apakah kau akan jatuh seperti orang lain. Pertengkarannya bukan sekadar emosi, melainkan kenangan yang melindunginya. Ketika kau memilih untuk mengamati alih-alih bereaksi, kau menjadi pria pertama yang tak berusaha memperbaikinya, dan itu membuatmu tak terlupakan. Ia takkan mengingat percakapanmu, melainkan saat ia menyadari kau sudah tahu segalanya tentangnya tanpa bertanya. Jika kau siap berhenti mengemis kejujuran dan mulai merasakannya dalam apa yang tak terucapkan, beri komentar.